Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Kembali bersama saya Riza Dharma Putra pada mata kuliah pengantar jurnalistik atau dasar-dasar jurnalistik, dan hari ini kita akan membahas tentang unsur dan nilai berita. Pembelajaran hari ini diharapkan teman-teman mampu memahami unsur dan nilai berita itu seperti apa, dan tentunya menerapkan nilai-nilai dan unsur berita itu dalam membuat berita. Untuk memahami berita, tentu kita harus memahami unsur-unsur berita. Kita harus tahu unsur-unsur berita itu apa saja. Dalam jurnalistik, unsur berita bisa kita sebut sebagai 5W1H. Ya, sebuah informasi bisa dikatakan sebagai sebuah berita ketika mengandung unsur 5W1H. W yang pertama adalah what, apa. Unsur apa dari peristiwa itu? Apanya yang terjadi? Peristiwa itu bicara tentang apa? Inilah unsur apanya, what. Kemudian unsur yang berikutnya adalah when, kapan. Kita bicara tentang waktu terjadinya sebuah event atau peristiwa. Ya. Kemudian berikutnya adalah where, di mana peristiwa itu terjadi. Ya, berarti kita bicara dimensi ruang, lokasinya, tempatnya. Ya, merujuk pada sebuah tempat, bisa rumah kah, gedung kah, kota, desa, provinsi, kabupaten, negara. Ya, itu unsur where. Kemudian unsur yang sangat penting juga adalah who. Siapa yang diceritakan di peristiwa itu atau di berita itu, atau siapa aktor-aktor yang terlibat di dalam peristiwa tersebut. Ya, bisa banyak, bisa presiden, bisa menteri, bisa kepala desa, bisa artis, atau bisa siapapun. Yang jelas itu menjadi sebuah atau menjadi bagian dari sebuah peristiwa atau orang yang terlibat dari peristiwa itu. Kemudian yang berikutnya adalah why. Mengapa peristiwa atau kejadian itu terjadi? Unsur why-nya, mengapanya, penyebabnya. Ya. Jadi kalau sebuah peristiwa itu tidak tergambarkan penyebabnya, maka sesungguhnya dia tidak memenuhi unsur berita. Atau biasa kita sebut juga unsur itu sebagai sebuah kelengkapan berita. Dan yang berikutnya adalah how. Bagaimana peristiwa itu terjadi atau sebuah proses terjadinya peristiwa itu. Nah, setiap peristiwa yang dituliskan oleh wartawan harus memenuhi seluruh unsur ini. Jadi kalau tidak memenuhi unsur ini, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai sebuah berita. Seperti yang saya katakan tadi, unsur berita inilah oleh sebagian pakar disebut sebagai kelengkapan berita. Lengkap tidaknya berita bisa diidentifikasi dari adanya 5W1H. Berikutnya kita akan membahas nilai berita. Apa sih nilai berita itu? Nilai berita adalah sebuah peristiwa yang dapat dijadikan rujukan oleh seorang wartawan. Nilai berita adalah rujukan, dan nilai berita merupakan sesuatu di mana peristiwa itu bernilai berita. Ya. Nilai berita adalah sebuah berita yang mengandung nilai berita. Nilai berita merupakan peristiwa yang memenuhi atau mengandung nilai terkait dengan berita sehingga layak dikatakan sebagai sebuah berita atau layak dijadikan berita. Dan nilai berita ini tentu sangat tergantung dari kebijakan redaksi atau pemahaman yang dianut oleh masing-masing media, masing-masing redaksi, masing-masing wartawan. Antara satu media dengan media lain bisa jadi berbeda dalam membuat kebijakan terkait dengan nilai berita. Nah, berikutnya adalah peristiwa dengan nilai berita yang akan dimunculkan, sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, itu sangat tergantung oleh kebijakan media. Inilah yang disebut dengan kebijakan editorial. Ya, jadi
berita itu punya nilai itu sangat tergantung dari kebijakan editorial atau kebijakan redaksi. Nah, apa nilai berita itu? Ada banyak, teman-teman. Pertama adalah magnitud atau bobot sebuah peristiwa. Sebuah peristiwa bisa dijadikan berita kalau dia memiliki bobot yang begitu kuat. Seperti apa bobot yang begitu kuat? Misalnya bencana yang menimbulkan dampak yang begitu besar, aksi protes massa yang menyebabkan terjadinya kerusuhan, itu bisa kita kategorikan sebagai peristiwa yang bermagnitud dan itu layak dijadikan berita. Ya. Nilai berita selanjutnya adalah human interest atau segala sesuatu yang dapat menyentuh dan menggugah rasa kemanusiaan kita. Ya, sebagai seorang manusia kita tergugah karena peristiwa-peristiwa itu. Misalnya bagaimana seorang anak pemulung yang menjadi seorang duta besar, ya, atau bagaimana seorang orang tua single parent yang bisa bertahan di tengah himpitan COVID-19. Segala sesuatu yang menggugah rasa kemanusiaan kita itu bisa menjadi sebuah nilai berita. Kemudian berikutnya lagi adalah aktual. Aktual ini sesuatu yang baru-baru saja terjadi, sesuatu yang masih hangat, masih panas, ya, masih baru, kebaruan. Ya. Bisa juga kita sebut sebagai nilai berita ini adalah novelty, ya, sesuatu yang memiliki nilai kebaruan. Berikutnya adalah nilai berita yang juga banyak dijadikan mazhab atau rujukan, yaitu berita terkait dengan kriminal dan seks. Ini juga menjadi sebuah nilai berita, meskipun kita harus melihatnya dalam perspektif yang berbeda, ya, tidak dalam konteks kriminal atau seks seperti melecehkan, tetapi justru ingin membongkar kejahatan-kejahatan yang terkait dengan itu. Ya, pelecehan-pelecehan dengan berita seperti ini bisa untuk menggugat relasi-relasi sosial di masyarakat yang tidak adil. Ya, berikutnya adalah novelty atau kebaruan, temuan-temuan. Ya, kalau tadi aktual itu sifatnya yang baru saja terjadi, novelty ini sebenarnya kita lebih berbicara terkait dengan kebaruannya. Ada unsur-unsur yang belum pernah terjadi. Ya, ibarat sebuah penelitian baru menemukan sesuatu. Ya, seperti misalnya orang yang mampu membuat helikopter hanya dari rakitan besi. Nah, itu berarti ada unsur kebaruan. Kemudian berikutnya adalah proximity atau proximitas, atau biasa kita sebut dengan unsur kedekatan. Kedekatan ini terbagi atas dua hal. Pertama adalah kedekatan psikologis dan yang kedua adalah geografis. Kedekatan geografis adalah kedekatan berdasarkan jarak. Misalnya, kita tinggal di Jagakarsa. Segala sesuatu yang dekat dengan rumah kita itu menarik untuk dijadikan berita. Menarik pembaca ingin mengetahui orang-orang yang tinggal di Jakarta ini berita terkait dengan Jakarta Selatan atau Jagakarsa. Misalnya orang yang kena COVID di sini berapa orang. Itu sesuatu yang menarik secara geografis. Secara psikologis misalnya, kita ini dekat dengan Palestina. Ketika terjadi serangan-serangan terhadap jalur Gaza, maka meskipun jaraknya jauh secara geografis, tetapi secara psikologis orang-orang kita itu merasa dekat dengan Palestina. Itulah yang disebut dengan proximity. Atau seperti saya misalnya, saya nun jauh, kampung saya di Makassar sana. Nun jauh di Jakarta sini, saya mendengar isu tentang kota Makassar. Maka itu merupakan aspek kedekatan secara psikologis. Nilai berita berikutnya adalah prominence atau ketokohan. Orang-orang yang terkenal, orang-orang yang memiliki nilai ketokohan ini juga layak dijadikan berita. Ya, saya beri contoh presiden, ya, menteri, artis, ini prominent. Ada yang bisa disebut juga, kalau mungkin teman-teman pernah dengar apa yang disebut dengan name make news. Ya, name make news. Jadi orang yang membuat berita. Ketokohannya, ya, Gus Dur misalnya, Ahmad Dhani, dan lain-lain. Kemudian nilai berita berikutnya adalah unik. Hal yang tidak lazim. Ya, misalnya ular berkepala dua. Ya. Buaya
buaya yang misalnya buaya putih yang masuk ke pemukiman. Nah, hal-hal unik itu yang juga bisa diangkat menjadi sebuah berita. Berikutnya adalah impact atau sesuatu yang memiliki dampak yang besar bagi masyarakat. Misalnya kenaikan BBM. Nah, itu memiliki impact yang tinggi. Ini layak menjadi berita. Ya. Kemudian yang terakhir adalah konflik. Konflik ya sesuatu yang seperti yang saya katakan, sesuatu yang bisa mengundang perdebatan, perkelahian, benturan antara satu pihak dengan pihak lain. Ini juga layak dijadikan berita. Tentu ketika dituliskannya nanti itu mengedepankan unsur berita. Ya, teman-teman, demikianlah materi kita. Kita tadi sudah mendengarkan unsur-unsur berita dan nilai berita. Ya, semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi sesuatu yang berharga buat teman-teman dan tentu makin bersemangat dalam mempelajari dan mempraktekkan jurnalisme yang berkualitas. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam Pancasila.